Assalamualaikum. Inilah kami dengan segalanya dari kumpulan tak istimewa dalam ruang penuh kabut. Pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama Teater Rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut episode 5. Semoga ternikmati. Yang belum subscribe, kami persilakan like jika Anda suka dan komen bagi yang mampu, juga bagikan untuk yang membutuhkan. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putrinya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedikit sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya. Lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tak kala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya. Dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jarinya yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerakan tangannya, seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompetnya. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang ia terima, betapa girangnya dia. Ia pun bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga.
diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tak kalah sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Nek, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi, dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca, dan istrinya mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju, tak kala Budiman mengatakan bahwa ia memberikan tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, serasa bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakanku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja, sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo, dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu pada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah?" Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu." Dikutip dari kisahinspirasi.com. Semoga Tuhan memberi nikmat kepada kita dengan cerita yang baru berlalu dan juga cerita-cerita selanjutnya. Tetap setia. Terima kasih. Dibuang bukan berarti terbuang.